Di samping kemampuan psikotes dan kepemiluan, bakal calon anggota Bawaslu atau KPU juga harus memiliki kemampuan tentang wawasan kebangsaan, tata negara, dan politik nasional. Untuk itu, saya sajikan contoh soal wawasan kebangsaan, tata negara, dan politik nasional part 2. Contoh soal part 2. Yang pertama, bagaimana sistem politik Indonesia? A. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. B. Sistem politik yang dibangun berdasarkan konstitusi dan ideologi Pancasila. C. Sistem politik yang bersifat otoriter dan dipimpin oleh seorang diktator. D. Sistem politik yang didasarkan pada kekuasaan militer dan elit politik. E. Sistem politik yang bersifat teokratis dan dipimpin oleh pemuka agama. Jawaban yang benar adalah B. Sistem politik yang dibangun berdasarkan konstitusi dan ideologi Pancasila. Cukup jelas ya bahwa sistem politik Indonesia didasarkan pada konstitusi dan ideologi Pancasila yang tertuang dalam UUD 45. Cukup jelas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam sistem politik Indonesia? A. Kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan publik yang diambil. B. Kemampuan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. C. Kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan negara. D. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. E. Kemampuan pemerintah untuk menangani masalah sosial dan budaya di masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan publik yang diambil. Cukup jelas ya bahwa akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan publik yang diambil. Baik, soal yang ketiga. Partai politik yang memperoleh suara tertinggi pada pemilu tahun 2019 adalah A. Golkar, B. Gerindra, C. PDIP, D. PKB, E. Demokrat. Bagi yang paham tentang kepartaian, tentu sudah paham, sudah tahu ya, jawaban yang benar sudah jelas, yaitu C. PDIP. Sesuai dengan kutipan yang saya ambil dari nasionalkompas.com, hasil pemilu legislatif tahun 2019 diurutkan dari partai yang mendapatkan suara tertinggi adalah yang pertama PDIP, jumlah suara 27 juta sekian-sekian, yaitu mendapatkan 19,3%, memenuhi ambang batas jumlah kursi. Golkar mendapatkan 17 juta sekian-sekian, Gerindra 17 juta, dan Nasdem 12 juta, PKB 13 juta. Itulah urutan partai politik yang memperoleh suara tertinggi pada pemilu legislatif tahun 2019. Baik, lanjut ke nomor 4. Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam sistem politik Indonesia? A. Kemampuan warga negara untuk memilih pemimpin dan mewakili suara mereka dalam proses politik. B. Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik yang diambil. C. Kemampuan media massa untuk memantau dan mengkritik kinerja pemerintah. D. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. E. Kemampuan pemerintah untuk mengendalikan informasi dan persepsi publik tentang politik. Jawaban yang benar adalah A, yaitu kemampuan warga negara untuk memilih pemimpin dan mewakili suara mereka dalam proses politik. Itulah yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam sistem politik Indonesia. Sudah jelas bahwa partisipasi politik adalah kemampuan warga negara untuk memilih pemimpin dan mewakili suara mereka dalam proses politik dalam sistem politik Indonesia. Cukup jelas? Yang kelima,
Bagaimana pengaruh pluralisme terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia? A. Pluralisme dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial dengan menghargai perbedaan dan saling menghormati antara kelompok-kelompok budaya dan agama yang ada di Indonesia. B. Pluralisme dapat memperlemah stabilitas politik dan sosial dengan meningkatkan konflik antara kelompok-kelompok budaya dan agama yang ada di Indonesia. C. Pluralisme tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia. D. Pluralisme dapat meningkatkan stabilitas politik dan sosial dengan mengarungi kecenderungan diskriminasi dan intoleransi di Indonesia. E. Pluralisme dapat meningkatkan stabilitas politik dan sosial dengan mempromosikan dialog antar kelompok budaya dan agama di Indonesia. Cukup banyak jawabannya ya. Silakan dipilih. Monggo. Jawaban yang benar adalah pluralisme dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial dengan menghargai perbedaan dan saling menghormati antara kelompok-kelompok budaya dan agama yang ada di Indonesia. Sudah jelas ya bahwa pluralisme dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial. Karena dengan adanya beberapa perbedaan-perbedaan baik suku, agama, ras, jika kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, maka sistem politik di Indonesia akan menjadi stabil dan aman. Insya Allah aman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya. Yang keenam, bagaimana pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia? A. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperlemah identitas bangsa Indonesia dengan meningkatkan konflik antara kelompok-kelompok budaya dan agama yang ada di Indonesia. B. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan identitas bangsa Indonesia. C. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dengan membangun rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat. D. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. E. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperluas pengaruh dan kekuasaan Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Jawaban yang benar adalah pentingnya pemahaman terhadap nilai nasionalisme adalah C. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dengan membangun rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat. Sudah jelas ya? Jadi pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dengan membangun rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat. Hal ini akan mendorong terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat identitas nasional di mata dunia. Baik, yang ketujuh. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh A. Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Presiden, D. Anggota BPK sendiri, E. Menteri. Menurut Undang-Undang 45, Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh, yang benar adalah B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sudah jelas bahwa kutipan UUD 45 pasal 23 F ayat 1 halaman 16 bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Cukup jelas ya, jika kurang yakin, monggo dilihat kutipan UUD 45 pasal 23F ayat 1. Jika nanti ada kesalahan dari saya, mohon koreksinya. Terima kasih yang sudah koreksi ya, yang sudah naruh koreksi di kolom komentar di chapter sebelumnya. Baik, yang ke-8. Ketua Mahkamah Agung atau MA dipilih oleh A. Mahkamah Konstitusi atau MK, B. Anggota Mahkamah Agung atau MA, C. Hakim Agung, D. DPR, E. MPR. Jawaban yang benar adalah dipilih oleh C. Hakim Agung.
Jadi sesuai kutipan UUD 45 pasal 24A ayat 4 halaman 17, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Cukup jelas. Baik, lanjut ke nomor 9. Siapa saja yang termasuk MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut UUD 45? A. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. DPR RI. C. DPD. D. Anggota DPR dan anggota DPD. E. Semua jawaban benar. Yang benar adalah siapa yang termasuk MPR? Jawaban yang benar D. MPR terdiri anggota DPR dan anggota DPD. Sesuai dengan kutipan UUD 45 pasal 2 ayat 1 halaman 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Baik, cukup jelas ya. Lanjut yang nomor 10. Lembaga negara yang tertinggi adalah titik-titik. A. Presiden Republik Indonesia. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Dewan Perwakilan Daerah. D. Mahkamah Konstitusi. E. Mahkamah Agung. Ini lembaga tertinggi menurut undang-undang tentunya ya. Lembaga tertinggi jawabannya yang benar adalah B. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sudah jelas kutipan ayat 45 pasal 1 halaman 31. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil rakyat itu memegang kekuasaan tertinggi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk kedaulatan negara. Baik, lanjut ke nomor 11. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? A. Kekuasaan yang dipegang oleh satu partai politik. B. Kekuasaan yang dipegang oleh raja atau ratu. C. Kekuasaan yang dipegang oleh kelompok elit. D. Kekuasaan yang dipegang oleh negara atau pemerintah. E. Kekuasaan yang dipegang oleh rakyat atau negara. Yang dimaksud kedaulatan rakyat, jawaban yang benar adalah E. Kekuasaan yang dipegang oleh rakyat atau warga negara. Itu yang dimaksud kedaulatan. Sudah jelas, kedaulatan rakyat adalah prinsip bahwa kekuasaan dalam suatu negara berada pada rakyat atau warga negara. Baik, lanjut ke nomor 12. Menurut Ernest Renan, suatu bangsa tercipta dikarenakan titik-titik. A. Penyatuan takdir. B. Komunitas politik. C. Keinginan untuk hidup bersama. D. Kesamaan linguistik. E. Kepentingan umum. Jadi menurut Ernest Renan, bukan menurut orang Indonesia ya, menurut Ernest Renan sebagai tokoh mungkin ya yang dipercaya bahwa suatu bangsa tercipta dikarenakan, jawaban yang benar adalah C. Keinginan untuk hidup bersama. Jadi menurut Ernest Renan, seorang tokoh filsuf dan sejarawan Prancis, suatu bangsa terjadi karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan setia kawan yang agung. Cukup jelas? Baik, lanjut ke nomor 13. Hukum yang menitik beratkan pada hal-hal teknis yang dibuat berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum tata negara adalah A. Hukum acara pidana. B. Hukum acara perdata. C. KUHP pidana. D. KUHP perdata. E. Hukum administrasi negara. Jawaban yang benar adalah E. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat teknis. Jadi sudah jelas, hukum administrasi negara adalah menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat teknis. Yang selama ini kita tidak berkepentingan dengan hal itu. Ya. Hanya orang-orang penting yang berkepentingan bagi para spesialis yang paham tentang itu. Yang nomor 14. Tugas dan fungsi lembaga yudikatif adalah titik-titik. A. Membuat undang-undang. B. Melaksanakan undang-undang. C. Pengawas dan pemantau proses berjalannya undang-undang. D. Menampung aspirasi rakyat. E. Melaksanakan janji pada rakyat. Jadi fungsi lembaga yudikatif yang benar jawabannya adalah C. Pengawas dan pemantau proses berjalannya undang-undang.
Jadi, lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas menjadi pengawas dan pemantau proses berjalannya undang-undang dan juga pengawas hukum di sebuah negara. Itulah lembaga yudikatif. Baik, yang ke-15. Salah satu contoh pejabat di lembaga yudikatif adalah A. DPR, B. MPR, C. Presiden, D. Mahkamah Agung atau MA, E. Gubernur. Contoh pejabat yang ada di lembaga yudikatif adalah jawaban yang benar D. Mahkamah Agung atau MA. Jadi sudah jelas lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial. Itu adalah contoh-contoh pejabat yang ada di lembaga yudikatif. Baik, itulah soal tentang wawasan kebangsaan, tata negara, dan politik nasional. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Semoga sukses.